Karena dia tidak ketemu waktu di istana. Karena dia tidak mengetemu. Kenapa dia tidak temui? Kan bisa ngobrol. Jangan karena dianggap Habib Rizik suka teriak-teriak di depan panggung, terus kalau ketemu presiden akan teriak juga. Enggak juga. Pasti di depan presiden tuh kayak di depan kita aja kan. Ya kan? Orasi itu kan kalau di atas mobil komando itu, tapi kalau di depan presiden itu orang-orang Habib Rizik kan Betawi dia nih. Pasti efektif akan meredam itu nanti Mas kalau akhirnya. Ya saya tidak tahu, itu kan pemimpin lagi. Ya kan? Presiden kan harus dirasa oleh rakyatnya, ya kan? Apa boleh buat, kan dia kan presiden kita, dan karenanya dia harus dirasa oleh orang, memberikan jaminan. Presiden harus bisa menjadi jaminan bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, yang adil, yang baik bagi semua orang dan adil bagi semua orang, kan? Sebab itu adalah tugas pemerintahan, tugas presiden dalam hal ini. Falsafah negara demokrasi ya. Dalam demokrasi itu ya, kalau di negara barat itu tidak ada yang sakral, ya kan? Kalau di barat termasuk agama, ya enggak semua negara gitu. Tapi di negara kita itu kalau memakai konsep berdemokrasi di kita itu, negara itu tidak ada yang sakral. Sakralisasi negara itu sudah diakhiri. Sekarang ini rakyat itu dianggap lebih penting daripada negara. Artinya hak-hak rakyat itu dianggap lebih penting daripada simbolisasi kehormatan negara. Itu sebabnya pasal-pasal yang paling banyak dimunculkan dalam amandemen adalah perlindungan kepada hak rakyat, ya kan? Kalau memakai istilah ahli konstitusi, kekuasaan negara dirampas dan diberikan kepada rakyat. Makanya nanti ada tambahan tentang melalui penguatan lembaga perwakilan gitu. Jadi udah nggak ada gunanya itu ya. Negara itu tidak membangun wibawanya dengan cara mensakralkan dirinya dan menyebabkan dirinya jadi tidak boleh dikritik, tidak boleh dihina dan sebagainya. Itu pasal-pasal Anslag dalam zaman Belanda itu, makar dan sebagainya, itu udah nggak ada. Jadi negara itu membangun wibawanya melalui performance. Kalau orang enak tidur, enak makan, ya kan? Bahasa Padangnya itu makan batambah katanya orang Padang tuh. Lalok bakarwa. Orang Padang, saya bukan orang Padang. Ciri laswa katanya. Jadi makan enak, makan nambah, tidur ngorok katanya, cara buang airnya lancar. Itu kan. Kalau orang itu sudah begitu, itulah reputasi negara. Nggak perlu dia pakai, nggak boleh dikritik, wah ini simbol, nggak ada lagi itu dalam demokrasi, itu udah hilang. Dan nggak perlu begitu lagi kita. Saya tidak mau yang mimpin Indonesia ini orang otoriter, orang ingin menggunakan simbol-simbol kekuasaan untuk menjaga, mempertahankan kekuasaannya. Ya. Dalam hal-hal seperti itu, saya mengkritik demagog lah, artinya orang-orang yang mengkonsolidasi kekuasaan negara menjadi absolut. Di situ saya ada perbedaan pendapat dengan orang seperti Erdogan, Putin, ya, dan mungkin Donald Trump ini akan ke arah sana ya, selain yang far right yang di Eropa sekarang ini, Eropa Barat itu. Karena saya tidak percaya lagi bahwa negara itu diberikan kekuasaan yang sebesar-besarnya sampai nggak boleh dikritik, sampai nggak boleh dihina begitu ya. Dengan cara itu kemudian kita nggak bisa ngomong lagi. Seperti karena saya menceritakan teori menjatuhkan pemerintah, saya mau disebut makar, gila. Dia nggak ngerti demokrasi kalau kayak gitu, ngawur gitu loh. Ya. Dan sayangnya juga angkatan-angkatan reformasi itu rupanya nggak nyanda itu di pikirannya, lewat gitu loh. Jadi dia sendiri pengen otoriter juga. Nah, ini kan gila namanya kayak gitu. Inilah dunia baru Indonesia. Kenapa kita ini bisa tersenyum di sini, relax begitu ya, lepas dan leluasa? Ya karena itu, karena amandemen konstitusi yang keempat itu. Kalau tidak,
Kita ini susah di sini, dicatat orang, dilapor polisi, dipanggil Babinsa. Kan kacau negara kalau kayak gitu. Hilang. Salah ngomong lenyap kita. Kita nggak mau itu lagi dong.